Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Perkenalkan, nama saya Bayi Salma Fitri Sadina dari kelas B, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 Poltekkes Kemenkes Mataram akan menjelaskan mengenai genitalia wanita atau alat reproduksi wanita, entah eksternal ataupun internal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi wanita di bagian luar atau genitalia eksternal wanita. Dimulai dari fungsinya, fungsi utamanya itu memudahkan sperma laki-laki masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam serta melindungi dari organisme penyebab infeksi. Jadi organ reproduksi wanita bagian luar itu juga dikelompokkan menjadi satu dalam area yang disebut sebagai vulva. Pertama, kita jelaskan dari mons pubis. Jadi mons pubis ini adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon. Biasanya mons pubis ini ditumbuhi oleh bulu-bulu. Yang kedua adalah labia mayor. Jadi labia mayor itu pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita di bagian luar. Jadi sesuai namanya, labia ini cukup besar ya dibanding organ yang lainnya. Ada di sebelah sini, melindungi kiri dan kanan. Jadi pada labia mayor ini terdapat kelenjar keringat dan sus bakeus yang memproduksi cairan lubrikasi. Yang ketiga ada labia minor, terletak di sebelah tapi di bagian dalam, sedikit lebih dalam di labia mayor dan mengelilingi pembukaannya vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi bentuk organ ini berbeda pada setiap individu. Jadi setiap manusia atau wanita itu memiliki labia minor yang berbeda. Selanjutnya ada klitoris. Jadi kalau di samping sisi kanan dan kiri itu di bagian atasnya ada namanya klitoris. Klitoris ini adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini merupakan fungsi yang serupa pada penis laki-laki. Selanjutnya ada vestibular bulbs atau ini ya, vestibular. Jadi vestibular bulbs ini adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Jadi saat seorang wanita terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Selanjutnya ada selaput darah atau hymen di sedikit bagian luar. Jadi selaput darah atau hymen ini merupakan jaringan kulit yang sangat tipis melapisi pintu terbukanya vagina. Jadi hymen ini tidak menutupi vagina tapi ada di bagian-bagian pinggir vagina. Jadi selaput darah ini juga berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya keluar melalui liang vagina. Selanjutnya ada perineum. Perineum itu ada terletak pada jarak antara vagina dan anus. Perineum itu otot, kulit, dan jaringan yang ada di antara alat kelamin wanita dan anus. Selanjutnya ada yang bernama kelenjar Bartholin. Jadi kelenjar Bartholin itu memiliki ukuran yang kecil, berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Ada di sekitar sini. Jadi fungsinya itu untuk mengeluarkan lendir atau melunasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada genitalia internal. Genitalia internal itu adalah genitalia atau alat reproduksi wanita di bagian dalam yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi genitalia perempuan yang internal itu berfungsi untuk tempat ovulasi, pembuahan sel telur, transportasi jalannya sperma, dan implantasi atau melekatnya janin dan tumbuh kembang janin. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian-bagiannya serta fungsi-fungsi pada genitalia internal wanita. Jadi bagian pertama genitalia internal wanita itu ada namanya vagina. Jadi vagina itu berada di bagian bawah dekat labia minor, agak ke dalam sedikit. Vagina itu bentukannya kayak tabung mikrolomembranus yang memanjang dari bagian cervical uterus sampai ke bagian vestibulum. Jadi fungsinya ini bisa jadi tempat keluarnya cairan menstruasi. Jadi cairan menstruasi itu keluarnya dari vagina dan membentuk bagian inferior dari jalan lahir. Jadi setelah vagina ada cervix. Cervix itu adalah jalan masuk antara rahim dan vagina, itu disebutnya cervix atau leher rahim. Jadi bagian ini paling rentan terhadap penyakit. Bisa kalau kalian pernah dengar itu ada kanker cervix, ada
dan lain-lain itu ini rentan banget sama penyakit. Jadi dia itu berbentuk dinding yang sempit namun dapat melebar ketika proses persalinan. Lalu dilanjutkan oleh uterus di sini uterus. Jadi uterus itu ruang untuk tumbuh dan berkembangnya janin. Bentuknya itu kayak buah pir yang gepeng, jadi tersusun atas lapisan otot yang memiliki sifat elastis sehingga bisa membesar menyesuaikan besarnya janin. Lalu selanjutnya ada namanya tuba Fallopi. Jadi tuba Fallopi itu menghubungkan antara ovarium dan uterus. Jadi saluran telur yang berada di kanan dan kiri rahim ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Lalu kita lanjutkan ke ovarium. Di bagian di bawah atau di dekat tuba Fallopi. Sini. Jadi kayak tuba Fallopi, tapi indung telurnya itu berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Ini vagina dalam sideway atau sisi samping. Jadi kalau dilihat dari depan itu ovarium itu ada 2. Di sini itu ada diproduksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron yang terjadi. Jadi setiap 20 hari itu ovarium mengeluarkan sel telur secara bergantian, jadi menyebabkan terjadinya siklus menstruasi. Lalu kita ke bagian luar lagi. Di bagian depan vagina ada namanya uretra. Uretra itu saluran yang menghubungkan kantung kemih dari lingkungan luar tubuh. Jadi uretra itu berfungsi sebagai saluran pembuangan sistem kemih. Dia terhubung ke sini, ke kantung kemih. Tapi berbeda dengan laki-laki. Kalau pada wanita ini cuma berfungsi sebagai sistem kemih, beda sama pria yang berfungsi untuk ekskresi ataupun sistem seksual. Jadi sekaligus keluarnya air mani. Baik, saya akan menyebutkan tentang tulang-tulang yang ada di panggul wanita. Yang pertama ada sakrum, yang kedua ada ilium, yang ketiga ada ischium di bawah. Lalu ada os pubis itu ada sub-subnya, ada corpus, ramus superior, terus ramus inferior di bawah sini, terus ada tuberculum pubicum di sini dekat tulang pubis. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sendi-sendi yang ada pada tulang panggul wanita. Yang pertama itu ada artikulasia sacroiliaca yang berada pada di antara ilium dan sakrum. Lalu yang selanjutnya ada artikulasia sacrococcygeal yang berada di perbatasan antara tulang sakrum dan tulang coccygeus. Lalu yang terakhir ada symphysis pubis yang berada di sini tulang panggul wanita untuk melindungi genitalia wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamen. Ligamen itu berfungsi untuk menjaga tulang supaya tidak bergerak atau bergeser terlalu jauh dan menahan tulang agar tetap selaras satu sama lain. Pertama dari ligamen itu ada ligamentum sacroiliaca yang berada di permukaan belakang tulang sakrum ke tulang usus. Ini ada di sini, sacroiliaca ligamen. Lalu yang kedua ada ligamentum sacropinosum yang berada di tulang sakrum ke spina ischiadica di bawah. Selanjutnya ada ligamentum sacrotuberosum yang berada di tulang sakrum ke tuberosis ischiadica. Ini dia di bawah. Lalu ada ligamentum sacrococcygeum yang berada di sini. Lalu ada membrana obturatoria yang berada di bawah, melingkari di sini itu ada. Nah, itu namanya membrana obturatoria. Lalu yang terakhir ada namanya ligamentum inguinale. Sini. Lalu kita lanjutkan ke otot. Nah, otot ini bertugas menunjang usus,
kandung kemih, rahim, dan vagina. Jadi ketika otot ini melemah, organ dalam tersebut tidak bekerja sepenuhnya dan membuat tubuh jadi nggak mampu buat mengontrol keluarnya urin, feses, atau gas dengan baik. Kita lanjutkan ke otot-otot dasar panggul yang di bagian luar. Jadi ada yang pertama itu musculus sphincter ani externum di melingkari bagian anus. Setelah itu ada M. bulbocavernosus yang melingkari bagian vagina. Lalu setelah itu ada M. perinea transversus superficialis atau terletak di bawah sini, di perineum dekat. Setelah itu yang kedua ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama ada musculus iliococcygeuus. Musculus iliococcygeuus dengan musculus coccygeus itu sangat berdekatan. Dia ada di bagian bawah. Lalu dilanjutkan dengan musculus perinea transversum profundus. Letak di sini di atas. Lalu ada musculus coccygeus yang sama dengan yang berdekatan letaknya dengan musculus iliococcygeuus. Itu dia. Selanjutnya ada jenis anatomi panggul. Jadi anatomi panggul itu merupakan salah satu faktor penentu apakah proses persalinan dapat dilakukan secara normal atau tidak. Jadi mengetahui anatomi panggul ini dapat memberi informasi tambahan terhadap resiko terjadinya hambatan dalam proses melahirkan, sehingga berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama ada tipe ginekoid. Jadi tipe ini merupakan bentuk panggul yang paling umum pada wanita dan merupakan bentuk panggul terbaik sesuai untuk melahirkan secara normal. Hal ini karena rongga panggung lebar dan luas sehingga memberi lebih banyak ruang bagi bayi saat melewati vagina. Sempurna. Yang kedua ada tipe platypeloid. Jadi platypeloid ini disebut juga dengan panggul datar. Pada tipe ini rongga panggul berbentuk oval, tetapi pipihnya itu melebar ke samping. Hal ini dapat menyebabkan janin melewati panggul dengan posisi kepala melintang. Sekitar 5% yang punya panggul dengan jenis seperti ini itu melakukan operasi sesar. Yang ketiga ada tipe android. Jadi tipe ini biasanya ditemukan pada tipe panggul laki-laki dengan ukuran rongga panggul kecil dan berbentuk menyerupai simbol hati. Pada tipe panggul ini tulang bawah panggul menonjol dan lengkungan tulang panggung terlihat sempit. Jadi bentuk panggul ini juga beresiko menyebabkan proses melahirkan itu terhenti atau macet. Yang terakhir ada tipe anthropoid. Jadi panggul anthropoid ini memiliki bentuk memanjang dan lebih luas daripada panggul android. Namun bentuk ini itu masih lebih sempit daripada panggul ginekoid. Beberapa wanita itu hamil dengan tipe panggul ini bisa melahirkan secara normal, tetapi waktu persalinannya itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Lanjutkan dengan pemeriksaan panggul luar untuk para ibu hamil. Tujuan dilakukannya pemeriksaan ini untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah terdapat kelainan atau keadaan yang dapat menimbulkan penyulitan saat persalinan, apakah terdapat gangguan kesempitan panggul atau kelainan panggul. Stantia spinarum yang ini, jadi jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan itu normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada distantia cristarum. Jadi distantia cristarum ini jaraknya antara crista iliaca kanan dan kiri itu sekitar 26 sampai 29 cm ya normal. Lalu ada conjugata externa. Conjugata externa itu jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima antara 18 sampai 20 cm normalnya. Lalu yang terakhir ada ukuran lingkar panggul yaitu dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkar keseluruhan panggul. Normalnya itu 80 sampai 90